Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami boleh menikmati hidup karunia-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, juga akan merenungkan firman-Mu. Oleh tuntunan Roh Kudus, kiranya kami boleh memahaminya, kiranya kami boleh melakukannya. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, firman-Mu adalah pedoman untuk mengenal segala yang Engkau kenan dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13 berbunyi, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin firman Tuhan.
Bacaan kita ini diberikan tema renungan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Janji. Janji adalah ikatan yang terjadi dan melibatkan dua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Kedua belah pihak tersebut sangat penting melakukan segala hal yang telah disepakati, sebab hal tersebut sifatnya mengikat. Jika kemudian ada salah satu pihak yang tidak setia atau mengingkari janji yang telah disepakati, maka secara otomatis segala yang disepakati akan menjadi batal. Ayat 9b bacaan ini mengungkapkan atau menceritakan ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah yang telah memberi keselamatan kepada umat Israel. Ketidaksetiaan tersebut tentu membuat Allah membatalkan ikatan yang telah terjadi dengan umat Israel. Allah tidak membatalkan segala yang telah terikat dengan umat Israel, meskipun umat Israel tidak setia. Allah tetap menaruh belas kasihan kepada umat Israel. Ayat 12 bacaan ini. Allah tetap menaruh segala yang terbaik bagi umat Israel dalam pandangan Allah. Oleh kasih Allah, Allah memperbaharui perjanjian dengan umat Israel melalui imam besar, yakni Yesus Kristus. Allah menghadirkan sebuah pelayanan, sebuah cara yang jauh lebih mulia ketimbang pelayanan dan cara yang telah dilakukan oleh umat Israel melalui Musa dalam zaman Perjanjian Lama. Pelayanan kemah suci yang dibuat oleh manusia tentu tidaklah sebanding dengan perjanjian yang baru, dengan pelayanan yang baru yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus dan melalui pelayanan Yesus Kristus yang dibuat oleh Allah, tentu menjadi sebuah sejarah, menjadi sebuah cara yang dilakukan oleh Allah sebagai tanda kasih-Nya kepada manusia. Dan pelayanan di dalam Yesus Kristus adalah pelayanan yang dibuat oleh Allah dan bukan oleh manusia. Ayat 2b bacaan ini. Hasil dari pelayanan Yesus Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru. Yesus Kristus sebagai korban penghapus dosa. Dan dengan perjanjian yang baru, sekiranya merupakan dan membawa umat untuk mengenal Allah. Ayat 1 bacaan ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, layaklah pujian, hormat dan syukur dinaikkan hanya padanya. Besar kasih-Nya, besar kemurahan-Nya kepada umat manusia, tentu kepada kita semua. Dan oleh kasih-Nya, Allah di dalam Yesus Kristus telah mendamaikan dunia ini melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Allah dalam kesetiaannya memelihara kehidupan manusia. Di balik ketidaksetiaan manusia, Allah terus mengasihi manusia. Allah terus menyatakan segala yang baik dalam hidup manusia agar manusia memperoleh keselamatan di dalam Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah imam besar perjanjian baru. Yesus Kristuslah korban penghapus dosa, dan Yesus Kristuslah sumber keselamatan bagi umat manusia. Di dalam Yesus Kristus kasih Allah nyata. Di dalam Yesus Kristus kasih yang luar biasa darinya menjadi bagian kehidupan manusia yang juga akan dibagikan kepada setiap orang yang juga
dibagikan kepada setiap orang yang dijumpai. Allah sungguh mengasihi manusia. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling menopang satu dengan yang lain, seperti kasih darinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mensyukuri kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami ya Tuhan. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman yang sudah kami dengarkan. Kami terus menikmati kasih dari Tuhan, namun kiranya kami juga senantiasa digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Berkatilah hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami akan melakukan banyak hal sepanjang hari ini dan sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Topanglah kami Tuhan, sertailah kami. Tanpa pertolongan-Mu, tentu hidup kami sia-sia. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya dalam naungan-Mu, dan senantiasa kami hidup setia hanyalah pada-Mu saja. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dengarkanlah setiap seruan yang dinaikkan kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajari kami untuk terus berserah kepadamu, kuatkan iman dan percaya kami, untuk senantiasa melangkah dengan pasti hanya dalam penyertaan dan kasih dari Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk segala yang akan kami kerjakan, segala yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, kiranya kami terus mendasarinya di dalam Tuhan dan pemeliharaanmu menjadi jaminan atas semuanya itu. Berdoa kepadamu untuk korban bencana alam, baik di Turki, di Suriah, ataupun yang terjadi di negeri kami ini. Kuatkan iman dan percaya setiap mereka yang mengalaminya untuk terus berseru kepadamu. Teguhkanlah mereka ya Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Tuhan senantiasa menyertai. Kiranya Tuhan senantiasa menopang. Kesehatan yang baik kiranya Tuhan karuniakan. Hikmat dari Tuhan dinyatakan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sungguh kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati.